Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman netizen semuanya, kembali lagi di channel Rampang Production. Ceritanya berawal 3 tahun yang lalu. Ada seorang pelangganku, sebut saja namanya Sahid. Umurnya baru sekitar 28 tahunan. Profesinya sebagai pengusaha warnet. Selain pemilik, dia juga sering diminta untuk pemasangan dan servis di warnet-warnet lain. Bahkan dari puluhan yang memakai jasanya itu, tiap bulannya dia selalu mendapat income dari warnet-warnet yang ia pegang. Sebelumnya, dia juga pernah bekerja di tempat lain, yaitu di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan sinyal dan tower. Namun, ia selalu berpindah-pindah tempat kerja, dan selalu berakhir dengan fitnah yang membuatnya mundur atau di-PHK. Selalu begitu saja. Setiap dia pindah perusahaan, akhirnya dia memilih membuka usaha warnet sendiri bersama istrinya dengan modal menggadaikan BPKB motor. Dia bersama sang istri tinggal dalam sebuah rumah kontrakan yang berukuran 5x11 meter yang dibagi dua antara warnet dan tempat tinggal. Istrinya selalu sabar mendampinginya, sekalipun di dalam pernikahannya mereka belum juga dikaruniai keturunan. Pada suatu hari, datanglah Sahid dengan segudang cerita sedihnya. Aku menanggapi salah satu ceritanya bahwa semalam dia melihat sosok makhluk besar sedang nongkrong di atas etalase. Makhluk hitam itu berbulu, tetapi dia bilang kalau dia sudah biasa melihat wujud seperti itu. Bahkan kemanapun ia pergi, dia merasa selalu diikuti oleh sesosok makhluk yang entah apa itu. Dan seringkali juga dia menemukan benda-benda pusaka seperti keris kecil, batu akik, dan lain-lain tanpa disengaja jika dalam suatu perjalanan. Manusia wajib syariat, setiap kesulitan pasti ada sebab. Dan setiap sebab kesulitan biasanya amaliyah kita pemicunya, kataku kepadanya. Dan akhirnya aku mengajaknya untuk bersilaturahmi ke salah seorang kiai untuk mendapatkan nasihat dan mencari solusi dari apa yang terjadi pada dirinya. Dengan didampingi oleh sang istri, sebagai awalan, aku sampaikan cerita hidupnya ke kiai tersebut. Pak Kiai kemudian memberi wejangan dan asal mula kesulitannya dengan melihat secara batin. Segala penyakit datang dari Allah, namun siapa yang menjadi perantara datangnya bisa dari malaikat, manusia, jin maupun setan, ucap beliau. Lalu diteruskan dengan wejangan lainnya agar solusinya dapat teratasi. Dan sebagai penutup, kiai itu bilang, "Buang saja makhluk itu, ini ujian buatmu. Tanpa sadar kamu sudah membelinya, dan tanpa sadar juga kamu mengabaikannya. Dia akan selalu mengganggu dan gak senang kalau melihat kamu maju. Gak akan senang melihat kamu bahagia. Khawatir nanti membawa celaka. Buang saja, lalu memohon ampunlah kepada Allah," ujarnya. 4 hari sudah berselang sejak saat kita bertemu dengan kiai tersebut. Aku mampir ke kontrakannya, lalu aku tanyakan kepadanya, "Apakah kamu sudah melaksanakan semua nasihat-nasihat kiai itu?" Dia menjawab, "Nggak sempet Kang, saya masih sibuk. Bahkan istri saya juga belum bisa, sebab dia harus menunggu warnet dan selalu kecapean, karena warnetnya tutup sampai jam 10 malam, ucapnya sambil senyum-senyum malu. 30 hari berselang, aku ke tempatnya lagi sepulang dari kota Bandung untuk mengantar barang pesanannya, yaitu part untuk tambahan unit warnetnya. Lalu sekedar mengingatkan, aku tanyakan lagi, apakah sudah dilaksanakan apa yang dinasihatkan kiai tersebut. Dan jawabnya tetap saja masih belum. Selang beberapa hari, pada saat itu hari Minggu, dia datang ke tempatku bersama dengan sang istri. Setelah basa-basi, dia permisi sebentar. "Mau kemana?" tanyaku. Dia bilang, "Mau ke warung kopi sebentar." Istrinya lalu duduk sambil bercerita bahwa tadi hampir saja mereka kecelakaan. Bahkan sudah 3 kali kejadian seperti itu terjadi. Kejadian yang pertama adalah menghindari seorang yang hampir tertabrak motornya. Namun setelah dicari, orang tersebut tidak ada. 40 hari berselang dari saat itu, tiba-tiba saja di Facebookku terdapat pesan yang ada dalam inboxku. Ternyata dari Sahid. Sekitar jam 11 malam, dia bilang besok mau ke tokoku untuk membeli part komputer untuk pesanan orang. Aku tidak membalasnya, sebab itu kuanggap pemberitahuan saja.
Biasanya saya selalu membalas dengan menggunakan SMS, besokannya sambil konfirmasi jadi atau tidak dia untuk datang ke toko. Namun besoknya Sahid tidak datang. Sampai maghrib menjelang, aku meng-SMS dan menelpon dia, tetapi handphonenya tidak aktif. Lalu akhirnya aku abaikan saja, mungkin dia sedang sibuk dan ada keperluan yang lebih penting. Namun tiba-tiba saja keesokan harinya aku ditelepon oleh sang istri dan di-SMS oleh kakak Sahid bahwa Sahid telah meninggal dunia selepas sholat maghrib dalam posisi duduk setelah menunaikan sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yakin dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik dan syahid, memperjuangkan sebuah kehidupan agar lebih baik. Allah beritakan sebelumnya dengan tanda-tanda 40 hari sebelum ajal menjemputnya. Dan sebagai bahan renungan juga buat kita, dia berupaya dan berusaha memperjuangkan kondisi kehidupannya agar lebih baik dengan tenaga dan pikirannya untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu bahagia di dunia dan akhirat. Selamat jalan sahabatku, teriring doaku dan sahabat semua. Semoga Allah memberi ampunan dan menerima amal baikmu. Begitulah teman-teman, cerita yang diceritakan oleh teman saya yang bernama Ari tentang pengalamannya memiliki teman yang meninggal dalam keadaan yang baik telah mencoba memperjuangkan untuk memperbaiki nasibnya. Sebelumnya saya mau ingatkan, untuk yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dinyalakan loncengnya, dan juga di-share video-videonya. Karena hanya dengan dukungan kalianlah channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.